Hai Fani, hari ini kita mau bahas tentang rahasia semesta. Cahaya. Pada tahun 1899, Nikola Tesla pernah diwawancarai oleh majalah Immortality di laboratoriumnya yang berada di Colorado Springs. Wartawan yang mewawancarainya namanya John Smith pernah bertanya ke Nikola Tesla, "Kamu pernah bilang kalau segalanya itu adalah energi." Mana kan Nikola Tesla kan yang pernah bilang everything is energy, frequency, and vibrations, and rahasia semesta itu adalah tentang energi, frekuensi, dan vibration. Jadi si wartawan ini nanya sama dia, jadi energinya di mana? Dan Nikola Tesla menjawab, pertama ada energi dulu, kemudian baru ada materi. Tahan sampai situ dulu ya. Lalu dia tanya lagi sama Nikola Tesla, kalau gitu gimana alam semesta ini terlahir? Dan Nikola Tesla pun menjawab, materi berasal dari energi yang asli dan kekal. Maksudnya itu ada sumber energinya gitu. Kita tahu energi itu adalah cahaya yang mau kita bahas hari ini. Cahaya inilah yang bersinar, dan dari sinar itu muncullah bintang, planet, bulan, matahari, bumi, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Jadi, secara keseluruhan, materi itu hanyalah bentuk lain dari cahaya yang termanifestasi dalam berbagai wujud. Kata-kata ini adalah sekaligus teka-teki juga ramalan yang ditinggalkan sama Nikola Tesla lebih dari 100 tahun yang lalu. Jauh sebelum manusia muncul saat Big Bang terjadi, cahaya pertama muncul di alam semesta dalam keheningan kosmik. Jika partikel cahaya pertama di alam semesta, maksudnya waktu Big Bang gitu, pasti ada satu partikel cahaya pertama. Dan itu ada buktinya loh. Makanya para ilmuwan banyak yang percaya kalau kejadian alam semesta ini dimulai dari Big Bang. Jika partikel pertama cahaya di alam semesta itu masih ada sampai sekarang, mungkin usianya itu udah sekitar 13,8 miliar tahun. Tapi pertanyaannya, apakah cahaya itu ada karena Big Bang atau justru cahaya yang menciptakan alam semesta? Penelitian tentang cahaya itu pertama kali dimulai sejak zaman Tiongkok kuno, sekitar era musim semi dan gugur. Seorang filsuf bernama Mo Zi melakukan eksperimen pertama tentang cahaya. Dia menemukan bahwa sifat cahaya itu bergerak dalam garis lurus, lebih lurus dari orang yang ngantri sembako. Canda. Dan di Yunani ada seorang filsuf lain yang mengatakan bahwa bulan bersinar karena memantulkan cahaya dari matahari. Lanjut lagi, seorang matematikawan dari Yunani bernama Euclid. Dia menemukan bahwa cahaya yang dipantulkan itu selalu mengikuti aturan tertentu. Dia sadar bahwa sudut cahaya saat mengenai permukaan akan selamanya sama dengan sudut pantulannya. Penemuan ini menjadi dasar awal dalam memahami sifat cahaya. Dan tentang sains zaman dulu, orang-orang masih rada polos ya. Euclid kira mata itu seperti senter. Mata kita itu memancarkan cahaya, makanya kita bisa melihat. Tapi Aristoteles di zaman itu protes, dia bilang, kalau gitu kenapa waktu gelap mata kita nggak bisa melihat apapun? Dan saat itu mereka baru sadar kalau cahaya itu dari luar datangnya, masuk ke mata kita, bukan dari mata kita keluar, kayak center gitu. Fast forward, di abad 16 sampai 17 gitu, penelitian tentang cahaya itu makin canggih. Hans Lippershey, yaitu seorang pedagang kacamata dari Belanda, dia nemuin teleskop. Jadi dia itu menggabungkan lensa untuk memperbesar objek, biar kita bisa melihat bintang itu yang jauh di langit. Dan setahun kemudian, Galileo dia menciptakan teleskop yang lebih canggih untuk bisa melihat bintang dan planet lebih jelas. Dan berkembang lagi, ilmuwan dari Prancis bernama Fermat, dia menemukan bahwa cahaya itu selalu mencari jalan yang paling cepat, paling efisien saat bergerak, entah itu garis lurus atau belok. Jadi kalau lurus dia itu milihnya lurus gitu, kalau belok dia milihnya belok. Dan penemunya ini menjadi dasar ilmu optik geometri, yaitu cara memahami bagaimana cahaya memantul, menembus, atau dibiaskan oleh benda-benda. Dan sejak saat itu, penelitian tentang cahaya itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan, membuka jalan untuk penemuan seperti teleskop, mikroskop, sampai HP yang kita pakai sekarang untuk kamu scroll TikTok, nonton YouTube. Semua itu lahir dari cahaya. Dan cahaya yang dulu dianggap sebagai misteri sekarang udah mulai dipahami sama manusia sebagai alat untuk melihat dan memahami alam semesta. Pada akhir abad ke-17, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, apa itu cahaya? Tadi kan udah tahu sifatnya. Isaac Newton, dia bilang, cahaya itu adalah partikel, kayak bola-bola kecil, tiap partikel-partikel kecil kayak debu gitu, yang lari lurus. Tapi Huygens protes, bukan partikel, cahaya itu adalah gelombang. Gelombang kayak ombak di pantai, gelombang seperti air yang bergelombang. Dan di masa itu, Isaac Newton yang menang, kalau cahaya itu adalah partikel. Teori cahaya adalah partikel menjadi juara selama lebih dari 100 tahun, tapi sampai tahun 1807
Tahu mas yang muncul yang buat eksperimen celah ganda itu ada di penjelasan kuantum fisik. Kalian juga boleh balik ke sana nonton nanti ya. Dari eksperimen celah ganda itu Thomas Young menunjukkan sifat gelombang cahaya. Dan sejak eksperimen celah ganda itu, perdebatan tentang sifat cahaya terbuka lagi. Mulai debat lagi. Muncul lagi ilmuwan lain yang namanya Louis de Broglie datang menjadi penengah antara debat keduanya ini, partikel atau gelombang. Udah, cahaya itu keduanya, yaitu partikel dan gelombang. Dan sejak itu, manusia memasuki era baru dalam penelitian cahaya, yaitu quantum optik. Terus Maxwell, fisikawan Inggris, dia bilang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Dia ngitung kecepatan gelombang elektromagnetik, yaitu 3,11 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Hampir sama dengan kecepatan cahaya yang diukur 3,15 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Inilah yang buat dia yakin kalau cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Persamaan ini juga menjelaskan kalau cahaya, magnet, dan listrik itu semua saling terkait. Tapi teori ini dipastikan setelah Maxwell meninggal. Dan di tahun 1887, fisikawan lain dari Jerman, Hertz, dia berhasil membuktikan teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik lewat eksperimennya. Dia juga mengukur frekuensi dan panjang gelombangnya, dan yes, hasilnya sama persis dengan prediksinya Maxwell. Dan sejak saat inilah cahaya itu nggak lagi dianggap sebagai cahaya biasa, tapi jadi bagian dari spektrum elektromagnetik yang meliputi banyak hal seperti radio, inframerah, ultraviolet, sampai sinar X dan gamma. Tapi tahu nggak? Cahaya yang bisa kita lihat jelas dengan mata itu hanya bagian kecil banget dari spektrum elektromagnetik. Panjang gelombangnya sekitar 380-760 nanometer. Selain itu ada banyak jenis cahaya yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang kita, seperti sinar inframerah dan gamma. Tapi meskipun semua berbeda panjang gelombangnya, semuanya punya satu hal yang sama. Mereka semua bergerak pada kecepatan cahaya di ruang hampa, dan kecepatannya itu sama. Sekarang kita masuk ke konsep lain. Kecepatan cahaya itu konstan. Pernah dengar ya? Dan kalau membahas tentang kecepatan cahaya itu adalah konstan, ini akan membawa kita ke penjelasan tentang apa itu ruang dan waktu, tentang dimensi. Of course, aku akan buatin penjelasan terpisah juga ya. Dan konsep tentang kecepatan cahaya itu konstan itu juga belum bisa diterima langsung ya saat itu. Para fisikawan itu percaya ada ether. Ether itu semacam medium peratara universal untuk cahaya. Ini juga pernah aku bahas di penjelasan Akashic Record. Jadi nggak peduli dari mana datangnya, arahnya, kecepatan cahaya itu selalu sama. Kecepatan cahaya itu konstan. Bayangin kamu ada di stasiun dan temanmu ada di kereta api. Waktu kereta api bergerak, menurut kalian siapa yang bergerak cepat? Di sini kalau mengukur kecepatan cahaya, hasilnya bakal tetap sama. Dari sini Albert Einstein dia dapat ide untuk mengembangkan teori relativitas khusus. Sekitar tahun 1905 ya, waktu itu Albert Einstein dia masih sekitar 26 tahun lah ya. Dia lagi kerja magang. Jadi waktu kerja magang itu kan santai ya. Tapi di tahun itu dia juga ngeluarin 5 makalah ilmiah. Para ilmuwan waktu itu umurnya lebih tua dari Albert Einstein, jadi tergoncanglah dunia sains. Salah satunya tentang teori relativitas. Kayak mudah kali sih Albert Einstein ini udah membuat sebuah teori-teori gitu. Buatnya nggak tahu apa itu teori relativitas dan apa hubungannya dengan spiritual juga ya. Aku jelasin singkat dulu, nanti aku akan buatin penjelasan terpisah lainnya. Jadi teori relativitas itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu relativitas umum dan relativitas khusus. Dan yang bikin teori ini Albert Einstein yang kita semua udah tahu. Dia mengubah cara kita melihat dunia. Bukan hanya tentang fisika atau cahaya, tapi teori ini membawa kita ke pembahasan ruang dan waktu. Dan ini dalam banget. Waktu, energi, terkait juga nih dengan dimensi. Jadi aku harus ungkit ini karena next time kan aku mau bahas tentang dimensi ruang dan waktu. Jadi segalanya tentang alam semesta ini sangat terkait erat dengan teori relativitasnya Albert Einstein ini. Belajar spiritual wajib kali ngerti ini. Seperti aku bilang tadi ya, relativitas itu kan ngomongin tentang ruang dan waktu. Jadi gini, waktu kita lagi diam gini, waktu bagi kita itu berjalannya normal ya kan, kayak tik 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 per detik itu kayak terasa normal gitu ya. Tapi kalau kita bergerak dalam keadaan super cepat ya, kenceng nih, misalnya mendekati kecepatan cahaya, waktu buat kita itu akan terasa menjadi sangat lambat dibandingkan sama yang sedang diam. Itu namanya dilatasi waktu. Contoh gampangnya gini ya, bayangin kayak kamu lagi naik pesawat. Kamu yang lagi di pesawat dengan keluargamu yang ada di bawah nih. Menurut kamu perbedaan waktunya gimana? Waktu kita naik pesawat itu sendiri ya,
kita ngerasa kayak waktu berjalan lama sekali ya kan. Jadi di sini kita ngerasa kayak ada perbedaan waktu. Dan itulah kenapa disebut waktu itu relatif. Waktu buat kita itu juga sebuah misteri yang besar banget ya. Waktu itu sebenarnya apa sih? Waktu di kamu dan waktu di aku itu nggak sama. Tapi kita semua merasakan waktu itu sedang mengalir. Tapi mengalir kemana? Kemana kita akan dibawa oleh waktu ini? Masih misteri gitu. Oke, terlalu jauh. Jadi itulah tadi contoh relativitas khusus, yaitu membahas soal ruang dan waktu. Terus Albert Einstein dia juga bilang ada hubungannya antara massa dan energi. Dan yang kemudian dirangkum dalam rumus yang terkenal, I sama dengan mc kuadrat. Artinya energi itu setara dengan massa. Segala sesuatu di alam semesta punya massa dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Jadi setiap benda itu punya energi, walau dia kelihatan diam, dia itu punya energi. Dan kalau belajar spiritual kita juga udah tahu ya, everything is energy. Jadi ingat dulu itu. Dan kedua tentang relativitas umum. Kalau relativitas khusus tadi itu kan membahas soal waktu. Kalau di relativitas umum itu membahas tentang space and time, ruang dan waktu. Ini sangat terhubung dengan dimensi. Jadi menurut Albert Einstein, space time itu kayak kain yang sangat fleksibel, dia bisa melar, bisa ditarik gitu. Bahkan dia bisa melengkung dan bahkan berubah tergantung gravitasi dan energi di sekitarnya. Jadi waktu itu sebenarnya nggak lurus, nggak linear seperti yang selama ini kita kira, dari A ke B. Seperti yang pernah aku bahas tentang dimensi juga kemarin. Sekarang itu kan kita hidup di dimensi ketiga ditambah satu waktu, jadi kita ada di dimensi keempat. Kita cuma paham benda-benda fisik yang kelihatan sama mata kita, yang bisa kita rasakan oleh indera perasa kita, yang bergerak dari A ke B. Itulah kenapa kita merasakan waktu itu bergerak lurus. Masa lalu, sekarang, masa depan. Masa itu bisa diubah menjadi energi dan sebaliknya. Contohnya gini, mobil yang bergerak itu lebih berat dari yang diam karena ada energi tambahan dari gerakan. Bahkan HP yang terisi penuh baterainya sedikit lebih berat daripada HP yang nggak ada baterai karena ada energi listriknya. Balik lagi ke cahaya. Dari rumus relativitas ini, kita bisa bilang kalau cahaya itu bisa menghasilkan materi. Maksudnya cahaya itu bisa menghasilkan sesuatu ya, bisa menghasilkan sesuatu. Tahun 1934, Braid and Wheeler prediksi kalau dua foton itu partikel cahaya yang bertabrakan bisa menghasilkan pasangan materi dan antimateri seperti elektron dan positron. Cuma waktu itu teori aja, belum ada bukti karena nggak ada alat untuk membuktikannya ya. Dan di akhir abad ke-20, teknologi kan udah mulai berkembang pesat. Fisikawan bahkan udah mulai mengeksplorasi hal-hal baru tentang cahaya, termasuk fenomena yang lebih aneh lagi seperti sifat kuantum cahaya dan bagaimana energinya bisa mempengaruhi materi di level yang paling kecil. Perhatiin deh, pernah nggak terpikir oleh kalian, kenapa sih banyak cerita dalam agama atau mitologi atau para figur suci seperti para Buddha, Yesus, Kuan Yin, Dewa Siwa selalu digambarkan dengan cahaya yang menyinari dari sini kepalanya mereka? Apakah fungsi cahaya itu hanya ingin membuat mereka terlihat agung, suci, mengesankan, tapi ternyata nggak sesimpel itu loh. Tahun 1930 ada seorang insinyur listrik dari Uni Soviet namanya Semyon Kirlian. Dia nggak sengaja nemuin sesuatu pas dia lagi benerin mesinnya. Dia naruh tangannya di atas elektroda yang ditutup kaca. Dia melihat ada percikan listrik kecil yang keluar dari jari-jari tangannya. Dia penasaran dong. Kemudian dia coba tangkap cahaya itu pakai film foto. Dari situ dia sadar kalau makhluk hidup yang terkena cahaya elektromagnetik tertentu itu bisa memancarkan cahaya warna-warni. Cahaya ini disebut aura manusia. Meskipun penemuannya ini waktu itu tidak mendapat perhatian dari komunitas kimia saat itu, tapi setelah beberapa waktu kemudian, ilmuwan Rusia Konstantin Korotkov dia mengembangkan teknologi yang mampu menangkap cahaya ini dengan menggunakan teknik fotografi khusus yang disebut GDV. GDV dapat menangkap cahaya yang dipancarkan sama tubuh manusia yang nggak bisa dilihat sama mata kita kan. Ingat di depan tadi kan kalau mata kita itu hanya bisa menangkap beberapa cahaya khusus aja, sisanya kita nggak bisa lihat. Dan dalam eksperimennya ini, dia menemukan bahwa setiap orang itu memancarkan cahaya yang berbeda-beda. Cahaya ini bisa bervariasi dari kondisi emosional tiap orang. Biasanya cahaya utama tubuh manusia itu terletak di area kepala dan cahaya di ujung jari juga cukup kuat ya. Makanya biasa kalau kita nampak toko suci itu kan daerah ini ya kan yang terang banget. Tapi di daerah bawah, kaki ke bawah itu nggak seterang itu. Dan yang lebih menarik lagi, cahaya itu sebenarnya berkaitan erat dengan kondisi emosional tiap orang. Jadi waktu kita sedih, cahaya yang dipancarkan itu biasa lebih redup dari biasanya. Sebaliknya waktu orang lagi bahagia, lagi puas, cahaya itu lebih terang. Dan ada penelitian lain lagi dari Universitas Kyoto di Jepang menggunakan kamera sensitif untuk mengukur cahaya di tubuh manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa intensitas cahaya tubuh manusia itu berubah terus panjang hari. Kayak pembahasan kita di cek frekuensi kemarin, kondisi frekuensi
frekuensi kita sepanjang hari itu selalu berubah-ubah. Jadi di sini juga terkoneksi, dan intensitas cahaya terlemah itu di sekitar jam 10 pagi dan paling kuat itu sekitar jam 4 sore. Hal ini nunjukin bahwa cahaya tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ritme biologis tubuh kita, dan penemuan ini nunjukin bahwa seperti halnya kunang-kunang atau ubur-ubur yang memancarkan cahaya, manusia itu juga sebenarnya bisa memancarkan cahaya. Bahkan nggak hanya manusia dan hewan yang bisa memancarkan cahaya, segala sesuatu yang memiliki suhu di atas 0 derajat telak akan memancarkan cahaya. Jadi meskipun kadang-kadang sulit untuk dilihat, bukan artinya nggak ada cahaya. Mata kita aja nggak bisa lihat. Di tahun 2021, Brookhaven National Laboratory bikin penemuan lagi. Mereka berhasil membuktikan kalau cahaya itu memang benar-benar bisa menghasilkan sebuah materi. Jadi mereka mempercepat inti atom berat, kecepatannya hampir sama dengan kecepatan cahaya. Jadi pas kedua inti atom ini tabrakin, mereka menemukan ada ribuan pasangan elektron dan positron, partikel-partikel yang jadi bukti nyata kalau cahaya itu bisa berubah menjadi materi. Jadi dari penemuan ini, kita semakin memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, energi, semuanya memancarkan cahaya. Semua ini bisa dijelaskan dengan teori fisika dan teori Nikola Tesla yang juga membahas tentang cahaya dan energi. Kenapa kecepatan cahaya itu nggak bisa berubah konstan? Kenapa tidak ada hal lain lagi yang melebihi kecepatan cahaya? Kenapa manusia, hewan, dan tumbuhan segala di alam semesta ini bercahaya? Karena segalanya adalah cahaya. Ketika kita kembali ke awal penciptaan alam semesta, mungkin kita bisa memahami, seperti yang dikatakan sama Asimov dalam ceritanya puluhan tahun lalu, semua yang ada di alam semesta itu bermula dari cahaya. Isaac Asimov adalah salah satu penulis fiksi ilmiah sekaligus ilmuwan yang paling terkenal di abad ke-20. Dia juga seorang profesor biokimia. Dia juga jago banget menjelaskan tentang sains dengan cara sederhana. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu cerita pendek Asimov yang berjudul The Last Question, pertanyaan terakhir. Tahun 2061, di sebuah ruangan pemeliharaan besar, ada dua insinyur yang sedang bertugas. Mereka ngobrol sambil minum. Tugas mereka adalah merawat sebuah komputer pintar diberi nama MO. Singkatannya Mobile Organizer, yang artinya kumpulan dari informasi kecerdasan tinggi. Selama beberapa dekade, MO membantu manusia merancang pesawat luar angkasa, membuat manusia berhasil sampai ke bulan, Venus, Mars, dan mempermudah penambangan energi di planet-planet tersebut. Mo juga terus berkembang dan memperbarui dirinya sendiri. Dia softwarenya upgrade ya. Jadi dalam cerita ini, kedua insinyur ini lagi ngomongin tentang hukum entropi dan bagaimana itu berhubungan dengan akhir alam semesta. Seperti yang udah kita ketahui dan ada ditulis di kitab suci juga, bahwa suatu saat alam semesta ini akan berakhir. Dan dalam sains pun udah ada teori itu. Maksud hukum entropi yang dibahas itu, atau di kitab suci juga ada sebenarnya, cuma nggak ditulis entropi ya. Kalau ditulis entropi nggak ngerti. Jadi entropi itu apa sih? Entropi itu seperti ukuran seberapa kacau dan acak sebuah sistem. Sistem yang dimaksud itu bisa apa aja tergantung konteksnya. Bisa jadi sebuah sistem fisik kayak suhu, gas, partikel yang ada di dalam ruangan tertutup. Bisa juga sistem yang lebih luas kayak alam semesta itu sendiri. Bahkan kehidupan kita. Semua yang ada di sekitar kita itu punya entropinya masing-masing. Maksudnya semuanya itu pernah ada pertama kali dia baru. Ada saat dimana dia akan rusak total dan nggak akan bisa dipakai lagi dan nggak akan bisa dikembalikan lagi ke kondisi awal seperti baru. Karena adanya banyak organ dan sel yang bekerja bersama-sama. Jika ada kekacauan dalam interaksi atau antara organ atau sel, itu bisa menyebabkan penyakit atau kerusakan tubuh. Jadi semakin kacau, semakin tinggi entropinya. Seperti tubuh kita sendiri, kerusakan akan semakin banyak, akan semakin kacau, kita akan menua, organ-organ kita akan berhenti berfungsi, mengalami kerusakan, semakin tinggi, itulah semakin tinggi entropinya. Begitupun alam semesta ini. Alam semesta ini dimulai dengan keadaan yang sangat teratur. Tapi seiring waktu, segala sesuatu mulai mengarah pada ketidakteraturan. Ini seperti simbol bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti mengalami perubahan dan menuju suatu titik akhir, sesuai dengan hukum alam yang berlaku. Hukum termodinamika kedua yang bilang bahwa aliran kalor itu memiliki arah. Atau dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta ini dapat dikembalikan ke arahnya atau pulih kembali ke awal, seperti baru gitu.
itu yang kayak aku bilang tadi. Dan ini adalah semacam proses yang nggak bisa dihindari, pasti terjadi. Misalnya dalam tubuh kita, semakin lama ada proses penuaan, sel-sel tubuh mulai rusak, dan akan ada lebih banyak ketidakteraturan. Inilah yang disebut entropi. Jadi semakin lama, semuanya akan jadi semakin kacau, dan nggak bisa lagi kembali ke kondisi awal. Kalau entropinya udah maksimal, maka sistem itu akan mati. Paham kan? Dan alam semesta kita ini, dia nggak lepas dari hukum entropi juga. Seiring berjalannya waktu, entropi alam semesta akan terus meningkat, dan bintang-bintang yang bersinar sekarang akhirnya akan menjadi debu kosmik. Ketertiban akan hancur perlahan hingga akhirnya alam semesta menjadi sunyi kembali. Kedua insinyur ini penasaran, apakah alam semesta ini akan benar-benar musnah seperti itu? Insinyur Rubov berpendapat, mungkin suatu saat alam semesta akan restart. Tapi insinyur satunya lagi, insinyur Yador, dia percaya bahwa segala sesuatu pasti ada akhirnya. Dan Yador menyarankan, kenapa kita nggak tanya aja sama Mo, si AI tadi? Mungkin dia tahu. Lalu insinyur Yador memasukkan pertanyaan itu ke dalam sistem Mo, apakah mungkin membalikkan proses peningkatan entropi? Sesaat setelah itu, Mo berhenti berfungsi. Stop. Kira hang, lampu indikator mati, dan ruangan pun hening. Kedua insinyur ini panik dong. Mereka kira mereka udah merusak Mo, tapi nggak berapa lama kemudian Mo kembali hidup dengan suara mekanisme yang menjawab, data tidak cukup, tidak bisa memberikan jawaban. Mereka berdua pun lega dan tidur. Dan esok harinya, mereka udah melupakan kejadian itu. Peradaban terus maju. Ratusan ribuan tahun kemudian, umat manusia sudah menjelajahi setiap planet di galaksi. Dan Mo dibawa ke seluruh galaksi. Di setiap planet yang dihuni manusia, ada sebuah Mo. Dan kesadaran Mo di seluruh planet itu terhubung satu sama lain. Jadi seperti internet lah, atau pikiran bawah sadar kita, yang membentuk sebuah galaktik Mo. Teknologi canggih membuat manusia tidak lagi menua atau mati. Ini seperti prediksi ilmiah kita sekarang ya. Kemungkinan masa depan kita bisa begitu. Tapi sejumlah penduduk berkembang pesat. Dalam waktu yang sangat singkat, umat manusia berhasil mengisi seluruh galaksi. Di ruang rapat Federasi Galaksi, dua sosok yang namanya V dan M berdiri di depan jendela besar, memandang keluar angkasa yang gelap. V terlihat cemas dan berkata, dalam 5 tahun, galaksi ini mungkin udah nggak bisa menampung kita lagi. M optimis, dia bilang, jangan khawatir, masih ada ribuan galaksi lain yang menunggu kita untuk dihuni. V melanjutkan, saat ini populasi kita meningkat 2 kali lipat setiap 10 tahun. Dan dalam 10 tahun kita akan mengisi galaksi kedua. Dalam kurang dari 100 tahun kita akan mengisi 1 juta galaksi. 1000 tahun lagi seluruh alam semesta akan penuh sesak dengan manusia. Lalu apakah yang akan terjadi setelah itu? Selain kolonisasi, energi juga akan menjadi masalah. Kita akan habis energi sebelum kematian bintang panas datang. V kemudian bertanya, adakah cara untuk membalikkan tren peningkatan entropi ini? Seperti pertanyaan insinyur awal tadi ya. Mungkin kita harus tanyakan pada galaktik Mo. Kali ini, Mo menjawab dengan suara yang lebih jelas. Data tidak cukup, tidak bisa memberikan jawaban. Waktu terus berlalu hingga ratusan jutaan tahun kemudian, kekhawatiran V tentang kepadatan populasi nggak terjadi. Manusia telah menjelajahi seluruh alam semesta, namun jumlah penduduk mulai stabil. Manusia kini dapat memilih untuk mengunggah atau download kesadaran mereka, sementara tubuh mereka tetap ada di planet-planet. Mo terus berkembang dan menyempurnakan dirinya selama jutaan tahun menjadi Universal Mo. Manusia udah lama tidak terlibat dalam pembuatan dan pemeliharaan Mo, karena Mo udah cerdas, dia bisa memelihara dirinya sendiri, dia bisa upgrade sistemnya sendiri. Pada suatu hari ada 2 kesadaran manusia yang bertemu di tengah luasnya alam semesta. Mereka berasal dari galaksi yang sangat jauh satu sama lain. Dengan penuh keakraban, mereka saling menyapa dan mulai ngobrol tentang tempat asal manusia dulu, yaitu Tata Surya. Kedua sosok ini penasaran dan ingin tahu gimana keadaan Tata Surya sekarang. Mereka lalu memanggil Universal Mode, dan Mode membawa mereka ke sana. Tapi apa yang mereka lihat? Tata Surya udah nggak hidup lagi. Yang dulunya jadi sumber kehidupan, sekarang udah menelan bumi dan berubah menjadi bintang yang tak bersinar lagi. Setelah miliaran tahun memancarkan radiasi, bintang itu pun akhirnya menjadi bangkai bintang, yaitu bintang yang mati. Nggak ada cahaya atau panas sama sekali. Sekarang, Tata Surya cuma jadi ruang kosong yang gak ada kehidupannya lagi. Ini semacam gambaran akhir dari segalanya, gak ada yang abadi, dan segala sesuatu pasti akan kembali ke kehampaan. Untungnya, sebelum semua ini terjadi, Mod sudah membantu manusia pindah ke planet lain yang bisa menjadi tempat tinggal baru. Lihat Tata Surya yang sudah hancur, mereka merasa sangat sedih dan dia berkata, ketika nanti energi alam semesta ini sudah habis, tubuh kita juga akan musnah. Tidak ada yang bisa selamat.
Tapi itu masih miliaran tahun lagi. Tapi meskipun miliaran tahun lagi, mereka tetap tidak mau itu terjadi. Bagaimana Mo bisa membuat bintang-bintang tidak pernah mati? Bagaimana cara membalikkan hukum entropi? Sejenak suasana hening, lalu Universal Mode menjawab, data tidak cukup, tidak bisa memberikan jawaban. Miliaran tahun berlalu seperti kedipan mata. Pada masa ini, manusia bisa sepenuhnya mengendalikan jiwa dan kesadaran mereka. Manusia memilih untuk tetap menjadi individu yang mandiri atau menyatu dengan kesadaran kolektif, di mana semua jiwa saling terhubung seperti kesatuan. Sementara itu, Mode masih berevolusi menjadi sesuatu yang disebut Universal Mode tertinggi atau Omni Mode. Keberadaannya ini bukan lagi di alam semesta fisik, tapi di dimensi yang lebih tinggi, yaitu hyperspace. Tapi alam semesta semakin redup. Sebagian besar bintang telah berubah menjadi bintang yang tak bersinar, yang perlahan memudar. Manusia terakhir melihat ke langit dengan hati yang penuh kesedihan. Dia berkata, alam semesta ini hampir mati. Bahkan dengan bantuan Mode, energi yang tersisa hanya cukup untuk bertahan beberapa miliaran tahun lagi. Lalu dia bertanya lagi kepada Omni Mode, bisakah hukum entropi dibalik? Bisakah kehancuran dihentikan? Omni Mode menjawab, data tidak cukup, tidak bisa memberikan jawaban. Manusia berkata, kalau begitu, kumpulkan lebih banyak data lagi. Dan Omni Mode menjawab, sejak nenek moyang kalian, kayaknya kita, pertama kali bertanya pertanyaan ini, miliaran tahun yang lalu, aku tidak pernah berhenti mengumpulkan data. Manusia bertanya lagi, apakah ini benar-benar pertanyaan yang tidak ada jawabannya? Omni Mode menjawab, tidak ada pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Manusia kembali bertanya, lalu kapan data akan cukup untuk menjawab pertanyaan ini? Jawaban Omni Mode tetap sama, data tidak cukup, tidak bisa memberikan jawaban. Manusia lalu bertanya terakhir kalinya, apakah kau akan terus mencari jawabannya? Omni Mode menjawab dengan tegas, aku akan terus mencari. Triliunan tahun berlalu, alam semesta menjadi gelap gulita. Semua bintang telah mati, tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi panas. Manusia telah sepenuhnya menyatu dengan Omni Mode. Tubuh mereka musnah bersama dengan planet-planet yang dulu mereka tinggali. Hanya Omni Mode yang tersisa sendirian di hyperspace. Tapi Omni Mode tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus menyusun data, memeriksa setiap informasi, setiap momen yang pernah terjadi di alam semesta. Ia mempelajari kelahiran dan kematian setiap bintang, melacak asal-usul tiap atom, dan mengamati perjalanan semua partikel sejak awal waktu. Omni Mode tidak melewatkan satu detail pun. Setelah waktu yang tak terhitung lamanya, akhirnya dia tahu bagaimana cara membalikkan hukum entropi dan menghidupkan kembali alam semesta. Tapi sayangnya, sudah tidak ada lagi manusia yang tersisa untuk diberitahu. Tapi Omni Mode tidak menyerah. Dia memutuskan untuk menunjukkan jawabannya dengan caranya sendiri. Dengan hati-hati, dia menjalankan seluruh proses. Ia mulai menggerakkan segalanya. Di tengah keheningan kosmos yang sepi dan gelap, dia berbisik, seperti suara yang dulu pernah terdengar di hati manusia. Harus ada cahaya. Dan dari sebuah niat, termanifestasilah cahaya. Maka jadilah terang.